warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari sebagai observer saya, Siti Aminah, SPD, UPT SMP Negeri 1 Boy Pemacan. Dan saya Ratnasari dari UPT SDN 1 Talang Padang sebagai coach. Dan saya Jumaria SPD dari UPT SD Negeri Sumberingin sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Siti, selamat pagi juga Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, hari ini saya sedikit bersemangat nih Bu. Terlihat jelas dari raut wajah Ibu yang sumringah. Apa iya Bu? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Jumaria Bu. Astagfirullah, saya hampir lupa jika Ibu ada kegiatan coaching hari ini. Untung Ibu Ratna mengingatkan. Padahal Ibu sudah bilang kemarin. Nah, jadi pada coaching hari ini Bu Ratna akan bertindak sebagai coach atau coach Bu? Saya sebagai coach Bu, kebetulan Ibu Jum ini mempunyai sedikit masalah dan meminta bantuan saya untuk mencari solusi atas permasalahannya Bu. Oke Bu Ratna, sebelum Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Jumaria, ada sedikit yang ingin saya bicarakan ya Bu. Oke, siap Bu, dengan senang hati. Baik Bu, nanti pada saat proses kegiatan coaching antara Ibu dengan Ibu Jumaria, saya akan mengamati dan melakukan penilaian ya Bu. Penilaian yang saya lakukan sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Seperti apakah coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan prinsip coaching, meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu, apakah sesuai dengan alur tirta, mendengarkan dengan rasa, dan sesuai tidak dengan kompetensi coaching. Meliputi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kegiatan coaching Ibu hari ini, saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya bisa membantu Ibu Ratna? Terima kasih Bu Siti. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan keterampilan coaching saya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini adalah seperti yang Ibu Siti sampaikan tadi, yaitu meliputi 3 kompetensi coaching, kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna berbobot. Baik, saya sangat mendukung Bu Ratna dalam hal itu. Di antara 3 kompetensi coaching yang tadi sudah disebutkan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ratna fokuskan dan kembangkan pada observasi kali ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan, khususnya pertanyaan yang bermakna dan pertanyaan yang berbobot pada coaching Bu. Oke, sudah saya catat. Jadi Ibu ingin fokus ke kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Lalu bagaimana menurut Bu Ratna? Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna? Sepertinya masih di level 5 Bu. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam kegiatan pembelajaran Bu. Baik Ibu, saya mengerti. Jadi apa harapan atau indikator tercapaian Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Bu, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan dapat membantu coaching menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Baik, Ibu, jadi harapan Ibu dengan kegiatan observasi coaching kita kali ini agar keterampilan kompetensi coaching Ibu dapat berkembang lebih baik dan permasalahan coaching dapat terselesaikan dengan solusi yang baik. Baik Bu, mungkin hanya ini dulu untuk pra-observasi kita Bu Ratna. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Jumaria. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Rekan saya ini bernama Bu Jumaria, seorang guru kelas 6 SD, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid dalam satu kelas. Ibu Jum ini ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Bu Ratna,
Boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Baik Bu Jum, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu Ratna, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% saja, Bu. Jadi menurut Bu Jum, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Itu Menurut Bu Jum nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu menjadi kurang antusias dalam pembelajaran di kelas, Bu? kalau menurut saya, seingat saya Bu Ratna ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Kemudian terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Nah, kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan, Bu, kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saat berlangsung. Seperti itu, Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira menurut Bu Jum nih, apa saja yang membuat murid-murid Ibu menjadi lebih antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran itu yang terbaik ya Bu ya, seperti belajar yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya pembelajaran harus berpusat kepada murid sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Murid dipinta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking di dalam kelas, kita bermain game supaya pembelajaran lebih menarik seperti itu, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid tadi, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias Bu dalam mengerjakan tugas atau dalam pengumpulan tugas, Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, Bu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan seperti itu, Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja gitu Bu di dalam kelas itu, Bu? Saya biasanya menggunakan buku tes yang ada di perpustakaan, Bu Ratna. Gitu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya Bu Ratna ya sumber belajar itu, seperti kita menonton video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, Bu, saat ini, seperti TikTokan atau Reel di IG seperti itu. Nah betul sekali Bu. Saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Jum untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dulu ya Bu ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti yang kata saya tadi, menonton video di YouTube, di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak, Bu Ratna. Kemudian bentuk tugasnya yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa, Bu, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya.
Misal menggunakan bentuk drama, mereka maju ke depan, mendemonstrasikan apa yang mereka lakukan, berpuisi, bisa dari lagu, kemudian pantun, dan laporan digital, dan lain-lain Bu, beragam pokoknya. Bagus sekali rencana Bu Jum ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Oh iya Bu, dari rencana Ibu tadi, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Ini ya Bu Ratna ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang menghasilkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk bereksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar Bu, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu, seperti itu. Wah bagus sekali Bu, saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Ibu ya. Nah kira-kira nih Bu, dari rencana Ibu ini kapan Ibu akan merealisasikannya? Insya Allah Bu Ratna secepatnya. Oke, ditunggu hasilnya ya Bu ya. Siap Bu. Kira-kira Bu, kita kan tadi udah ngobrol lumayan panjang ya Bu ya. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Jum dapatkan Bu? Yang saya dapatkan tadi gambarannya Bu ya, untuk meningkatkan antusias murid saya dalam pembelajaran dan pengumpulan tugas. Saya lega Bu rasanya setelah ngobrol sama Ibu tadi, melakukan terima kasih ya Bu Ratna ya. Sama-sama ya Bu Jum ya. Alhamdulillah jika saya bisa membantu meringankan beban Ibu. Sekali lagi Bu Ratna, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu menjadi teladan baik bagi murid-murid kita ya Bu, amin. Amin, semoga ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, ada jam keempat saya Bu nanti setelah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu Ratna. Iya Bu, waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ratna. Gimana nih menurut Ibu kegiatan coachingnya hari ini? Alhamdulillah baik dan lancar sekali Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk bicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Menurut Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai? Baik Bu, tadi selama kegiatan coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan komitmen dan atau tanggung jawab pada coaching. Saya pun menggali kompetensi coach Bu, untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Bu, dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang Bu mendengarnya, terima kasih atas umpan baliknya ya Bu. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu Ratna bercerita, Ibu masih melakukan hal lain. Ada beberapa bagian Ibu terlihat kehilangan fokus. Bagaimana pandangan Ibu Ratna? Saya mengerti Bu, saya akan berusaha lebih untuk meningkatkan lagi Bu. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Bu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna, berbobot, lebih efektif lagi Bu. Itu adalah langkah yang baik.
Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, saya rasa cukup sampai di sini observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih ya Bu atas bantuan dan bimbingannya. Saya siap-siap untuk ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.